2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3.4.560.000.000, lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Dan saat ini, sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti nulisnya loh kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui. Ya, tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, ya, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat. Jadi saya baru menyampaikan per hari ini ya, nanti jangan ditulisnya oh kok cuma segitu, enggak, per hari ini. Tapi masih akan terus
bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator ya. Ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami injek di dalam data-data yang kami sudah punya agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif, ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan lah, kita hemat. Mungkin itu yang pertama dari saya. Terima kasih. Baik, izin ini langsung tanya jawab Bu. Oh ya. Jadi temanya hari ini tentang refocusing dan efisiensi APBN ya. Jadi teman-teman mohon, ini kloter pertama ada 3 penanya, silahkan dari sisi sini 1, tengah 1, sana 1 ya. Ini dulu kali ya Mas Mike ya, silakan. Sebutkan nama dan asal medianya. Ibu, saya Heru deh Bu, dari Radio El Sinta Bu. Bu, tadi Ibu bilang nanti akan dihentikan sementara untuk MBG, yaitu untuk anak-anak sekolah di masa libur sekolah dari tanggal 22 sampai 13 Juli ya Bu. Nah, kira-kira Bu, itu bisa menghemat sampai berapa rupiah sih Bu, kasarnya bagi BGN sendiri. Terus yang kedua Bu, nantinya Bu ada pengawasan nggak Bu terhadap SPPG ini Bu? Terima kasih Bu. Langsung ya. Tadi kalau dari sisi insentif SPPG kan selama ini yang sering rame di media ya 6 juta per hari gitu kan. Nah itu dari insentif itu sebesar 3 triliun sekian tadi yang saya sebutkan tadi untuk penghematannya dengan tidak diberikannya MBG tadi itu untuk selama masa liburan sekolah ya. Jadi insentif yang 6 juta itu kan tidak diberikan ya. Jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian. Lalu apa tadi ya? Pengawasan terhadap SPPG. Maksudnya pengawasan apa nih? Pengawasan ya, begini, ada beberapa aplikasi yang digunakan di BKN, ya, ada portal mitra, kami sudah tutup, jadi portal mitranya kami tutup, artinya tidak ada lagi bisa orang akses untuk dapur baru, jadi kita mengawasinya by system nih, gitu, ya. Lalu untuk yang tadi, gimana caranya supaya mereka virtual account-nya tidak kami kirimin? Jadi supaya memang tidak bisa operasional kan karena uangnya tidak kami top up. Nah, itu cara-cara kami. Jadi tidak perlu yang pengawasan kita harus datang gitu, nggak perlu. Jadi dengan kita tidak mengirimkan top up di dalam virtual account itu otomatis SPPG tidak bisa beroperasional. Gitu. Ya, jadi bukan pengawasan kita yang nanti akan ngecek satu-satu bener nggak beroperasi, nggak, itu nggak. Tapi dengan sistem yang ada. Oke, yang depan Mas yang tadi bilang duluan. Selamat sore menuju malam, Andi Bu dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan. Pertama, soal tadi Ibu bilang desil yang tinggi tidak akan mendapatkan MBG karena sudah mampu. Itu boleh diperjelas lagi nggak Bu? Yang akan dapat MBG itu desil berapa aja jadinya? 1, 2, 3, 4 atau 10 nggak dapat. Yang kedua, tadi Ibu juga bilang bahwa penghentian MBG sementara itu untuk standarisasi tata kelola. Boleh dielaborasi sedikit nggak Bu? Maksudnya standarisasi tata kelola ini apa? Apakah nanti jika setelah 14 Juli semua beroperasi lagi, kalau ada SPPG yang tidak memenuhi standar bakal cut
permanen atau kayak gimana gitu? Makasih. Iya, desil itu hanya salah satu indikator ya. Jadi nanti tadi saya sudah mengatakan ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang tadi mungkin salah satu parameternya ada desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Nah itu masih kami olah, ya, masih kami ramu kriteria yang tepat seperti apa, dan indikator itu intinya memang akan membantu kami dalam membuat kebijakan. Tapi saya belum bisa membuat begini, karena anggaran yang ada itu nanti besok dan minggu depan masih akan kami bahas dengan Kementerian Keuangan juga. Jadi semaksimal berapa yang bisa kita lakukan efisiensi dengan tentu indikator-indikator tadi, ya. Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonomi yang diindikatorkan dengan desil itu, dan akses terhadap pemenuhan gizi memang rentan, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami juga untuk melakukan efisiensi dengan melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalau sekarang ditanya, Bu, persisnya apa? Nah, formula itu yang masih kami susun, ya Mas ya. Jadi ini mohon maaf nih karena kami juga baru ini ya, dan kami benar-benar mengejar untuk data dan sebagainya, mungkin belum bisa seideal yang kami bayangkan, walaupun kami sudah punya gambaran kira-kira nanti akan ada mekanisme untuk kita pilah seperti itu, ya, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan seterusnya, ya. Ya, yang kedua tadi standarisasi tata kelola Bu setelah penghentian selama masa libur. Kira-kira standarisasi tata kelola seperti apa? Ya, jadi teman-teman di BGN itu sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, ya, bahkan mungkin sudah ramai juga di medsos kan, banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar, ya. Nah itu nanti kami akan evaluasi semua. Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi, sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada gitu ya, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas, katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan. Tapi sekali lagi Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak rumitnya ya, harus satu persatu, dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih, begitu ya. Jadi mungkin yang kemarin itu kan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya, penerima manfaatnya ya pokoknya nanti dicari terdekat di situ. Nah kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan di supply gitu ya, diantar dari SPPG yang mana. Nah itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya. Agak rumit memang karena memang harus satu persatu di antara tadi ya 27.820. Tapi sebenarnya teman-teman di Kedeputian Tawas, pemantauan pengawasan dan sebagainya sebenarnya sudah punya data-data awal yang mungkin bisa menjadi fokus kami nanti untuk kami cermati apakah SPPG itu memang masih bisa kita tingkatkan misalnya ya secara kualitas, atau memang benar-benar. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, kemarin kan sempat ada perubahan juknis dari 400 luasan dapurnya diubahlah oleh kepala FBGN yang dulu menjadi 150 kayak gitu loh. Nah itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah itu Mas ya. Ya memang agak ini harus pelan-pelan dicek satu persatu. Gitu. Oke, yang dari sisi sana, ini Mbak. Selamat sore Bu Sari, saya Dela dari CNN Indonesia Bu. Ibu terakhir kemarin Ibu itu di rapat tertutup di DPR itu menyampaikan kalau anggaran 2027 itu dipastikan berkurang ya Bu dari alokasi 2026 sebesar 268 triliun Bu. Bu Nani juga sempat menyebut di istana kalau akan efisiensi gitu ya Bu itu anggarannya. Pak Purbaya juga menyebut mau bertemu dengan Badan Gizi Nasional untuk membicarakan efisiensi gitu Bu. Nah ini angka yang diajukan untuk 2027 itu sebenarnya berapa Bu? Ya, 2027 itu sekitar 200
70 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa dulu yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali loh. Kalau RPJMN itu tidak sampai segitu. Nah itu yang kami besok Jumat sama minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan. Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan pada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 dari asumsi 81 juta. Nah itu yang kami anggap bahwa angkanya sendiri itu masih terlalu besar. Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja itu kan masih terlalu besar angkanya ya. Nah itu yang kalau ditanya, Bu gimana udah nemu belum detailnya angkanya? Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kemenkeu, lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat 270. Itu masih kami anggap masih terlalu besar lah ya. Ya memang kalau kita bicara fiskal, ya samalah seperti kita ibu-ibu ya, kalau dengan anggaran yang ada bisa lebih kita kurangi, bisa kita efisienkan dari sisi mungkin tadi insentif, karena sebenarnya memang tidak tepat ketika 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan 6 juta. Nah itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi lagi. Ya. Ya. Harus Mas, karena itu kan siklus penetapan anggaran yang normal ya. Nanti ketika pidato sebelum 17 Agustus kan sudah harus final tuh angkanya. Ya kami harus kerja keras untuk tadi datanya kami pastikan lagi, dapur-dapurnya kami pastikan lagi. Ya kalau enggak nanti ketinggalan kan tidak ada anggarannya. Jadi harus mengikuti siklus anggaran. Nanti kan setelah pagu indikatif kita alokasinya berapa? Mungkin 2 lagi kali ya Bu, udah ya. Mau maghrib. Silakan yang belakang sama yang tengah. Baik Ibu, ya. Saya Mike dari Airmall. Mau menanyakan soal ini Bu, kan kemarin ada wacana untuk BGN dapur itu ada 3 klaster ya Bu, A, B dan C. Dan itu standarnya gimana ya Bu untuk A, B, C itu, dapur-dapur itu. Kemudian soal ini Bu, The Ombudsman sebelumnya bilang bahwasannya KSP itu bisa mengoptimalkan untuk menjadi Dewan Pengawas BGN. Dari BGN sendiri atau apakah akan membentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi BGN ini sendiri atau nanti koordinasi langsung dari KSP. Dan yang ketiga soal dapur-dapur yang nantinya Ibu bilang tadi ada pemangkasan dan lain-lain, itu akan dilebur jadi satu atau dapur-dapur yang nanti akan ditutup itu nanti akan dikembalikan soal investasinya, begitu Bu. Terima kasih. Ya, salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu ya, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T ya, itu kan mungkin jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa. Nah itu salah satu opsi klasterisasi yang akan kami exercise juga Mas. Jadi nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistemnya dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda karena memang sementara ini sudah ada tuh yang beberapa dapur yang masuk di 3T ya, walaupun belum beroperasi secara penuh lah. Tapi itu salah satu opsi yang memang nanti akan kami exercise untuk gini. Jadi nggak bisa. Kalau sekarang kan semua sama rata 6 juta per hari, walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, 3.000 gitu. Itu kan nggak fair sebenarnya ya.
Nah, itu juga nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa gitu kan di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data. Jadi salah satu opsinya akan itu. Lalu apa tadi ya? KSP. Dewan pengawas, tapi kalau di kita di OTK kita ada dewan pengarah, tapi memang belum ditunjuk siapa orangnya. Tapi kalau terkait dewan pengawas yang dari KSP itu saya malah belum ini Bu. Di dalam Perpres tentang BGN ini saya tolong koreksi ya, karena saya orang baru. Ada dewan pengarah namanya ya, dewan pengarah. Nah, beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat. Selama ini belum, selama ini masih kosong. Nah, itu nanti kami akan segera isi supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini. Nah, itu salah satu hal yang akan kami lakukan. Sementara ini memang belum diisi ya, belum pernah ada, belum ada. Tapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BKN. Iya, Perpres 82 2024 ada. Ada berapa posisi? 83 izin. Ada berapa posisi di situ ya? Ada 7 Bu. Itu teman-teman menjelaskan. Ada 7. Itu nanti kami akan isi ya. Iya Bu. Kami akan lihat anggaran yang ada ya. Nanti saya ngomong loh, Bu, itu pakai anggaran apa? Anggarannya belum ada. Gitu. Kenapa? Belum tahu. Jangan tanya sekarang. Oke, terakhir dari Mas. Bu, saya Bayu dari Republika. Mau tanya terkait adanya SE nomor 12 tahun 2026 ini. Ini didasarkannya nanti libur pelayanan MBG itu pada hari libur nasional atau libur sekolah, Bu, gitu. Nanti kedepannya juga ketika naik semester gitu, semester baru apakah akan libur juga? Biasanya kan 2 minggu tuh ya. Dan ini juga kan penerima manfaat MBG juga bukan hanya peserta didik ya, ada 3B juga. Itu apakah libur juga? Terus yang kedua, tadi juga ada beberapa mitra yang meminta BGN mencabut SE ini karena mereka berasumsi mereka tidak akan mendapat insentif, dan banyak para relawan, ada sekitar 1,2 juta relawan yang menggantungkan hidupnya dengan insentif itu ketika tidak beroperasi juga tidak dikasih gaji gitu. Terus yang terakhir mungkin keluar dari isu ini sedikit Bu, terkait motor listrik yang sekarang jadi kasus. Di luar tema, tolong yang itu nggak usah. Itu mungkin bisa kasih penjelasan akan digunakan oleh BGN atau tidak? Terima kasih. Tadi dibatasin ya teman-teman. Kalau itu nggak dijawab nggak apa-apa loh ya. Yang penting. Monggo Bu, yang terkait hari libur nasional, libur daerah, libur sekolah. Di SE penjelasannya sudah ada ya, coba dibacain Mbak. Di SE itu udah hari, saya nggak hafal kalimat demi kalimatnya. Pak Hanifah kok SE? Dalam rangka perbaikan pengelolaan MBG, maka pendistribusian pada saat hari libur, libur sekolah semester genap atau ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus fakultatif pemerintah daerah, serta hari libur Sabtu dan Minggu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca SE-nya. Ada JDIH nanti Bu. Ya. Ya, jadi itu penghitungannya untuk peserta didik maupun non didik. Kalau 3B itu termasuk non didik. Ya. Siapa lagi tuh? Oh, Mitra. Ya, sebuah kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ya, tapi kita melihat tujuan dari program itu apa. Ya, kemudian kita melihat bagaimana efisiensi anggaran, sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra. Jadi itu kan 18 hari ya, sementara hari lain kan sebenarnya beroperasi ya. Gitu. Jadi rasanya fair ketika memang tidak beroperasi, tidak no service ya no pay lah ibaratnya begitu ya. Itu kan sesuatu yang
memang wajar gitu. Nah kalau konteksnya, kan kemarin di juknisnya seperti ini, nah itu sekali lagi itu masuk ranah dari penyidikan kejaksaan tuh, ada juknis yang lahir seperti itu mungkin karena ada konflik kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang kebetulan mereka punya SPPG juga kan gitu. Nah, itu yang secara kepentingan yang lebih besar yaitu efisiensi anggaran itu kan tidak masuk akal, sesuatu yang 6 juta per hari padahal servisnya tidak diberikan misalnya gitu ya. Itu saja mungkin ya. Tapi pasti ada lah yang pihak yang tidak menerima, itu pasti. Kan Cukup. Udah ya. Bu. Itu kemarin bilang kan mau dimanfaatin, Bu. Gini aja, secara umum, saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang ya. Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal. Ya, satu demi satu barangnya apa dan sebagainya itu masih kami bahas lah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan kan. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran. Dan secara angka-angka itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, di beberapa mata anggaran itu sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO ya, rencana output yang masuk di BA BUN ya, itu adalah bentuk blokir ya, jadi diambil, nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami. Nanti kalau mau memakai ada prosedur-prosedur khusus tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil, bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden, itu malah izinnya harus ke Seknek dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 tuh sebenarnya, bukan 268 lagi, sudah berkurang dari, karena tadi sudah diambil. Ya teman-teman belajar mekanisme anggaran tuh, ya kan diambil oleh Kemenkeu, berarti disimpan sendiri gitu, di RO BA BUN namanya, sama RO Direktif Presiden. Nggak bisa kami eksekusi. Oke ya, terima kasih. Saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pagu awal 268, lalu untuk penajaman itu 38,25 yang surat pertama, lalu ada lagi 1,37 ini ya. Nah, jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman 228,38. Iya, 2026. 2026. Kan tadi saya bilang udah saja. Ya, di tahun ini pokoknya sisa pasca penajaman 228,38 T. Ya, nah ini nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi. Mudah-mudahan lah ya, pokoknya doakan kami supaya maunya. Oke ya, makasih ya. Baik, terima kasih.